Halo, selamat pagi kerabat. Jumpa lagi di channel Ingat Anggrek. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke rumah salah satu kerabat di Bantul ya. Namanya Mas Onggo. Kalau di media sosial dia gunain akun Anggrek 99. Jadi nanti ini orangnya. Tadi kelihatan lagi sibuk nerima orderan karena setiap hari selalu ada yang masuk. Ya, terima kasih sudah main ke sini. Gimana kabarnya Mas Onggo? Alhamdulillah sehat, pokoknya semangat kita. Oh, cerah banget ini, kelihatannya yang masuk orderannya banyak banget nih. Amin, amin. Pokoknya ya seiring besar ada aja setiap hari itu ada. Ada aja ya. Tidak banyak tapi ada. Kalau kita rajin labnya ya lebih kencang juga. Oke, jadi memang selama ini untuk penjualan utama lewat live ya, Mas Onggo? Lab sama WA. Live sama WA ya. Iya. Oke, berarti untuk pelanggan-pelanggan yang sudah ini bisa menggunakan dua metode itu. Nah, kali ini kita pengen membahas, ada beberapa hal yang akan kita bahas, tapi yang pertama tentang perawatan anggrek di kayu Clerecidea ya. Nah, ini saya perlihatkan dulu. Di tempatnya Mas Onggo ini memang terkenal selain jualan anggrek, beliau juga menyediakan media kayu fosil. Nih lihat, keren banget kan? Wah, bentuknya abstrak, nyeni lah kalau orang bilang. Nah, di sini juga. Nah, Mas Onggo, ini saya mau nanya-nanya nih, kenapa sebagian besar anggreknya, terutama yang di depan ini, ditempel di kayu Clerecidea? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Kalau permasalahan ditempel di kayu fosil ini itu cenderung hidupnya itu menurut saya 99% dia lebih hidup. Lebih hidup ya? Iya, 99% dibanding yang menggunakan pot tertutup seperti itu. Kalau ditempel ini kan dia perakarannya terbuka. Terbuka. Iya. Teorinya seperti apa, Kak? Dia lebih mudah hidup mungkin? Lebih mudah hidup, dia pada dasarnya itu dia perakaran terbuka seperti ini itu lebih karena dia kalau orang kita bilang tuh perakaran anggrek itu kan akar angin ya. Akar angin. Nah, ya, secara apa namanya pasaran lah, teori pasaran itu akar angin, sehingga kalau seperti ini dia lebih bagus pertumbuhannya. Lebih bagus pertumbuhannya. Lebih bagus pertumbuhannya seperti Oke, itu. nah, Jadi ini saya lebih suka ditempel kayu posnya, walaupun ini sebenarnya dijual, tapi udah ditempel jadi nggak dijual gitu. oh, malah jadi koleksi pribadi akhirnya. Pribadi untuk pelengkap aja karena kita berawal dari hobi. Oke, jadi memang awalnya sebelum memang terjun sebagai seller itu secara personal memang hobi melihara anggrek ya? Atau gimana? Atau enggak? Enggak, sebenarnya cuma hobi nanam-nanam saja. Tapi sekarang nyemplungnya malah fokus ke anggrek. Fokus ke anggrek malahan. Nah, bisa ditunjukkan mungkin apa ya yang ditempel dan menurut Mas Onggo itu merasa wah ini pas banget nih dengan kondisinya gitu. Ada yang bisa ditampilkan nggak? Ada ini. Oke, Nah, ini. kita lihat. Ini saya punya Albertine juga. Ini satu ya Albertine. Ini ada lineale, ini ada capung kapuas. Albert ini lagi yang dicari-cari nih. Wah, ini nanti tayang langsung pada diborong nanti. Iya. Jadi ini ada capung wet ini kayaknya ya. Capung Bali wet ini kalau salah. Gitu. Nah, itu. Jadi seperti ini, dia perakarnya seperti ini akarnya. Nah, ini bisa dilihat kerabat semua. Akarnya itu udah nyebar kemana-mana dan sehat ya. Sehat. Jadi kalau dia biasanya di pot gerabah atau plastik gitu kan kadang numpuk-numpuk yang bawah mati. Nah, kalau ditempel gini dia hampir semuanya itu sehat karena nyebar ya. Nyebar. Oke. Itu secara teori pasarannya ya sebenarnya kalau cara perlakuan di kebun itu karena menggunakan pot itu ya tidak salah juga. Tidak salah. Semua teori itu bagus, cuma kita cari yang praktisnya aja gitu ya. Mungkin kalau ada pembeli atau sahabat anggrek beli anggrek itu ditempel gitu kan udah jadi beratnya kan Ya, gitu loh, betul, udah simpel gitu loh. Ini aja cuma kayak digantung di sini, ditempel, ini juga ya rata-rata di sini dan terlihat lebih estetik ya. Jadi kalau bagi beberapa orang ada unsur seninya ya kalau ditempel seperti ini. Sama kayu itu masuk, seninya masuk. Ya.
Nah, kalau di sini berarti Mas Onggo menyediakan medianya juga kan untuk dijual? Ada, kita untuk kayu fosilnya kita ada, tapi saya yang untuk menggunakan pot itu saya kan ada pot kayu. Nah, pot kayu itu saya gunakan kulit pinus juga. Kulit pinus. Nah, kulit pinus saya gunakan. Oke. Jadi kita coba lihat ke yang Nah, ini yang kulit pinus. kulit pinus ya. Nah, kita muter nih. Nah, seperti ini menggunakan kulit pinus itu. Bisa dilihat. Nah, bawahnya menggunakan kulit pinus cacah ya, ini seperti ini. Ini kenapa gunainnya kulit pinus enggak? Kan ada yang arang, ada yang pakis gitu. Kalau Mas Onggo kenapa? Karena saya yang jelas tuh ini ya, nampak bersih. Nampak Nah, bersih. kalau fungsinya kurang lebih sama, input saja kecil untuk itunya, tapi apa namanya lebih bersih, nampak bersih. Kedua lebih praktis mungkin kalau ada ibu-ibu di rumah atau penghobi anggrek yang lain itu. Kalau beli ini tuh nggak kotor tangannya gitu, mudah. Tampilannya pun lebih menarik. Cuma kadang kalau di kayu Venus ini ada jamurnya, tapi dia tidak berpengaruh kepada pertumbuhan anggrek. Walaupun keluar jamur, tapi dia tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi. Nah, itu kelebihan kulit pinus yang sudah dilihat oleh Mas Onggo berdasarkan pengalamannya beliau. Pengalaman pribadi seperti itu. Oke, nah jadi kerabat, di part ini tadi udah dijelaskan nih sama Mas Onggo tentang bagaimana perawatannya beliau untuk anggrek-anggreknya yang ditempel di kayu fosil. Dan di sini beliau selain menggunakan sebagai media untuk kebutuhan personal, juga menyediakan ini ya, kayu fosil itu untuk dijual. Jadi kalau nanti kerabat berminat, bisa langsung kontak ke Mas Onggo ya. Iya, ini beratnya itu di 2 kintal ini. 2 kintal. 2 kintal beratnya. Wah, ini berarti kalau pengiriman gimana? Kalau pengiriman kita punya ekspedisi yang apa namanya harganya nanti bisa kita negokan untuk harga ongkirnya. Oke, jadi jangan ragu ya kalau nanti berminat untuk biaya ongkir, bisalah nanti diatur supaya tidak terlalu memberatkan kerabat sekalian. Seperti itu untuk pembahasan kita kali ini tentang penggunaan kayu fosil sebagai media anggrek. Terima kasih.